Nah, ternyata kesehatan mentalnya Saul ini mulai terganggu semenjak dia menolak untuk menaati firman Tuhan. Nah, lihat itu. Semenjak Saul menolak untuk mentaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Samuel, dari situlah jiwanya Saul terguncang. Kenapa? Karena Saul ditegur oleh Samuel, dan setelah teguran itu, kemudian jiwanya mulai terguncang. Karena persoalan-persoalan berikutnya, kemudian Saul melakukan kesalahan demi kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Nah, hubungan yang tidak baik ini akibatnya membuat perasaan hati dan pikiran Saul ini tidak tenang. Sehingga dia membutuhkan Daud untuk menyanyikan pujian. Dan ketika Daud bernyanyi puji-pujian untuk si Saul, maka Saul menjadi tenang dan bisa tidur. Tetapi ketika Daud tidak bernyanyi lagi, maka Saul menjadi gelisah dan takut. Nah, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan Saul jiwanya terganggu, mentalnya terganggu adalah ketika dia melanggar dan tidak taat kepada firman Tuhan. Ini peristiwa yang sangat mengganggu sekali. Ini sangat mengganggu. Sehingga perjalanan Saul mulai tidak mulus. Tuhan sudah menolak dia. Nah, tetapi juga Tuhan sudah memilih orang baru, namanya Daud. Kata Alkitab, Daud ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, ternyata mental orang terganggu, jiwanya kosong dan hampa, jiwanya itu tanpa pengharapan, kalau dia tidak punya pegangan, kalau dia tidak punya tempat bersandar, kalau dia tidak punya kepastian keselamatan, kalau dia tidak punya kepastian keteguhan, kalau dia tidak punya kekuatan untuk berharap. Ini yang dialami oleh Saul. Banyak orang, banyak anak remaja, pemuda hari-hari ini, jiwa mereka tergoncang, hati mereka khawatir, cemas, takut. Mereka khawatir tentang masa depan, mereka khawatir tentang hidup mereka. Mereka takut terhadap keadaan mereka. Karena apa? Tidak ada yang mereka bisa berharap, memautkan diri, atau mereka tidak punya tempat untuk berlindung. Kenapa? Mungkin di rumah juga bukan tempat yang aman. Di luaran sana, mereka juga ketemu dengan teman-teman yang selalu membuat mereka khawatir. Mereka selalu was-was, takut. Karena teman-temannya juga bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka ada orang-orang yang suka membuli, menjelekkan, merendahkan, suka mengkerdilkan, suka menolak, tidak menerima keberadaan mereka. Dan akhirnya mereka khawatir setiap waktu. Nah, setelah kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keadaan yang merasa tertekan, jiwa yang terbuli itu tidak punya tempat di mana mereka lari dan mendapatkan pertolongan. Nah, ini jadi persoalan. Saul ditolak oleh Tuhan. Dan dia tidak bisa lagi punya tempat bersandar. Tetapi kalau orang itu ditinggalkan oleh Roh Kudus, maka orang itu akan mengalami kegamangan, kebimbangan. Dia akan goyah dan tidak punya tempat berpegang. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu selalu kalau Tuhan meninggalkan seseorang, atau rohnya berpindah dari seseorang, kuasanya Roh Kudus berpindah dari seseorang, maka orang itu tidak akan kuat sama sekali. Dia akan goyah gamang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, selanjutnya, kemudian di tengah teman-teman yang penuh dengan kata-kata yang tidak baik, bullying, kemudian menyerang mental,
tidak ada yang bisa menerima keadaan mereka, kemudian mereka terpojok, mereka merasa sendiri, tidak ada tempat berharap. Ya sudah, akhirnya mereka terpuruk. Tetapi ada berita baiknya begini, bahwa Yesus Kristus bilang begini, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ternyata dari semua kekalahan, dari semua keadaan yang terpuruk, dari semua keadaan yang tidak menyenangkan, dan keadaan yang bisa menyerang mental kita dan kita menjadi lelah dan capek tidak kuat menghadapi keadaan itu, ada satu harapan begini, bahwa Yesus bilang begini, ayo datang padaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Aku akan memberikan engkau damai sejahtera. Aku akan memberikan kamu pengharapan dan kekuatan. Nah ternyata di dalam Yesus itu ada jalan keluar, ada pertolongan, dia mau menerima, dia mau memahami keadaan kita. Waktu kita berseru, waktu kita meminta, waktu kita menaruh harapan kita, ada jalan, ada pertolongan di sana. Ada damai sejahtera yang kemudian memberikan kita pengharapan yang begitu kuat, sehingga kita bisa menghadapi kenyataan, sekalipun buruk kenyataan, sekalipun orang-orang seperti menatap kita dan berkata, kamu tidak mungkin bisa, kamu bakalan gagal, kamu tidak akan berhasil. Tapi gara-gara pengharapan dalam Yesus itu, kita akan bisa menatap dunia dan kita berkata, pasti saya bisa. Itu hebatnya itu. Pasti. Nah, tokoh yang kedua yang terguncang jiwanya, yang kita baca dalam Alkitab, adalah Petrus juga pernah mengalami keguncangan jiwanya. Mentalnya terganggu. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus datang kepada dia mengambil inisiatif untuk kembali kepada Yesus. Ada harapan besar. Ketika kita itu mengalami keadaan yang terpuruk, mental kita diserang oleh takut, mental kita diserang oleh kekhawatiran, mental kita diserang oleh rasa bersalah, rasa tidak layak, mental kita diserang oleh tidak adanya harapan untuk melihat masa depan dan sebagainya. Penyebabnya adalah yang pertama, kita meninggalkan Tuhan. Orang ketika meninggalkan Tuhan tidak mau dekat sama Tuhan. Dia membuka pintu untuk mentalnya, jiwanya diserang oleh ketakutan, oleh kebimbangan, oleh kekhawatiran, oleh segala macam tuduhan-tuduhan palsu yang diarahkan kepadanya. Sehingga gambar dirinya, cara melihat dirinya sendiri rusak. Dia tidak yakin tentang hidupnya sendiri. Dia tidak yakin tentang masa depannya sendiri. Nah karena itu, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh ada di bawah tekanan tuduhan atau tekanan daripada kegelapan. Kita harus mengenal firman Tuhan agar firman Tuhan itu memberi kita keyakinan, memberikan kita keteguhan bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Makanya tadi ayat yang saya bilang, Alkitab berkata bahwa mari datang kepadaku engkau yang letih lesu, berbeban berat, dia Tuhan Yesus akan memberikan kamu kelegaan. Nah artinya di dalam Yesus itu ada jawaban, ada kelegaan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Jadi jangan khawatir lagi. Tapi saya masih ragu. Tundukkan kepalamu dan berdoa. Tapi saya masih bingung baca firman Tuhan dan percaya. Karena orang kalau tanpa membaca firman Tuhan juga dia menjadi lemah. Dia tidak yakin. Kita berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Nah, mengenal firman Tuhan itu adalah satu-satunya jalan untuk memahami kehendak dan rencananya. Karena Alkitab berkata bahwa firman itu ada dan dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya begini, kalau orang meneguhkan, mempercayai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan, maka dia punya kekuatan untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan dan dia bisa jadi pemenang. Dia bisa keluar dari kekalahan. Dia bisa keluar dari ketakutan. Dia bisa keluar dari kebimbangan dan keraguan. Kadang-kadang orang bisa ragu karena susah banget hidup ini. Sulit banget, gimana sih jalan keluarnya.
dengar ini, baca firman Tuhan, pahami firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Lalu usahakanlah. Jadi kadang-kadang kan kita sudah mempercayai firman Tuhan, kadang-kadang kita tidak mengusahakannya atau mengerjakannya atau menaatinya. Itu juga jadi persoalan. Banyak orang sudah baca firman Tuhan, dia sudah percaya tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Nah, Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus didorong dengan perbuatan. Perbuatannya adalah apa? Mulai bertindak keluar dari zona di mana kamu terkungkung dengan ketakutan. Pergilah ke dalam komunitas, pergilah ke dalam pelayanan, masuklah ke dalam ibadah, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengembangkan potensi kamu, lakukan dengan keyakinan. Nah, berikut penyebab orang mental health-nya itu terganggu, penyebab orang terganggu kesehatan jiwanya. Kalau yang pertama dia tidak dekat sama Tuhan, yang kedua dia tidak mengenal firman Tuhan, dan yang ketiga dia ceroboh dan tidak mampu mengendalikan diri. Orang tidak mampu mengendalikan diri itu, dia bisa jatuh ke dalam kondisi ini. Nah, jadi apa sih contohnya? Saya kasih contoh. Contohnya seorang laki-laki bernama Simpson. Kalau kalian baca tentang Simpson, Simpson ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dia suka jatuh dengan perempuan. Tapi kemudian karena tidak mengendalikan diri dengan baik, dia masuk ke dalam perangkapnya setan. Nah, waktu dia masuk dalam perangkapnya setan, jiwanya terguncang. Dia dibujuk, dirayu oleh Delila. Akhirnya rambutnya dipotong, hilang kekuatan Allah dari dirinya. Akhirnya dia jadi boneka. Jiwanya terguncang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, penyebab satunya adalah orang tidak belajar mengendalikan diri. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Karena pengendalian diri ini penting. Kalau orang nggak mampu mengendalikan keinginannya, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan emosinya, mengendalikan hasratnya, mengendalikan hal-hal yang sifatnya memaksa dalam dirinya, ini orang bisa berbahaya. Ya, jadi orang banyak mentalnya terganggu gara-gara rakus, gara-gara pingin belanja ini, belanja itu, tiba-tiba terlilit hutang. Nah, kalau dia sudah terlilit hutang, pasti tertekan jiwanya. Pasti drop dia. Pasti turun kesehatan. Jiwanya terganggu. Pasti pikirannya terganggu. Orang kalau tidak mampu mengendalikan pikirannya, maka pikirannya ngelantur kemana-mana. Orang kalau nggak mampu mengendalikan kata-katanya, dia bisa mendatangkan persoalan-persoalan dalam hidup. Nah, kalau persoalan itu sudah datang, maka terganggulah batinnya. Terganggu. Banyak anak muda yang karena gaya hidup, karena pergaulan, tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya mental health-nya terganggu. Kesehatan jiwanya terganggu. Ya? Mentalnya terganggu. Persoalannya sederhana. Mereka tidak bisa menahan pergaulan mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka harus bergaul dengan baik. Menahan dan memelihara pergaulan mereka. Orang bergaul dengan bebas itu mengakibatkan perilaku-perilaku yang liar. Sekali lagi ya, orang bergaul dengan bebas, berkata-kata tanpa aturan, menyerang orang dan sebagainya. Banyak orang yang nggak mau berdoa, padahal mau pertolongan Tuhan, mau dapat prestasi yang baik, mau dapat hal-hal yang baik, tetapi ternyata mereka nggak mau berdoa, tidak mau melibatkan Tuhan bicara sama dia, tidak mau ajak Tuhan ngobrol sama dia, tidak mau melibatkan Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan, jalan keluar bagi jiwanya. Nah, kayak gitu. Orang malas berdoa. Alkitab menceritakan bahwa orang-orang yang berdoa itu mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa?
Saya kasih kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ngomong, kita curhat tentang keadaan kita. Kita bicara tentang harapan kita. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa mencapai harapan-harapan yang kita harapkan. Waktu kita berdoa, Tuhan mengoreksi kita. Tuhan bicara kepada kita. Dan orang banyak gak mau berdoa, saya. Padahal berdoa itu kadang-kadang sederhana. Tutup mata, membuka hati, membuka pikiran, bicara sama Tuhan. Tapi itu pun susahnya minta ampun. Malas ya, gak mau berdoa, gak mau bicara. Daniel sehari berdoa 3 kali menghadap Yerusalem sambil mengangkat tangan dan dia berdoa. Daniel ini orang pintar, cerdasnya luar biasa. Salah satu orang terbaik pada masanya. Dia orang yang punya pengetahuan yang hebat. Tetapi di dalam pengetahuannya yang hebat itu, dia tunduk kepada Allah. Dia bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Orang banyak gak mau bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau bicara, tidak mau punya hubungan yang dekat dengan Allah. Padahal kalau punya hubungan yang dekat dengan Allah, Allah ada di pihak kita, di depan kita, di belakang kita, di tengah-tengah hidup kita. Allah jadi pembela. Nah, sederhana itu sebenarnya. Tapi sayang sekali banyak orang tidak